Samsung Galaxy S25 Edge ya, ini kemarin diperkenalkan oleh Samsung secara global dan akhirnya dibawa juga ke Indonesia. Dan sebenarnya siapa sih yang cocok pakai smartphone ini? Padahal secara spesifikasi itu mirip banget dengan kakaknya ya, si Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Secara ya prosesor sama, terus main kameranya juga sama tuh 200 megapiksel. Dan tentunya Galaxy AI yang juga komplit. Apakah ini tuh cuman sekedar Edge aja? Ya, saya kokoh. Ini dia Samsung Galaxy S25 Edge. Kalau nggak salah inget, nama Edge terakhir dipakai itu di S7 Edge. Itu mungkin sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Dan nama Edge itu identik dengan layar Samsung yang melengkung. Tapi kali ini bedanya di tipisnya. So, biar nggak penasaran, kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Dari boxnya nggak ada bedanya dengan S25 series lainnya ya. Simple aja gitu dengan tulisan Galaxy S25 Edge. Dan thank you buat Prima Abadi untuk unit pinjamannya ini. Dibuka seperti biasa, kamu bakalan dapat quick start guide, kabel USB Type-C, dan pin ejector SIM card. Lalu ke device-nya, ya cuman itu aja sih isi dalam box pembeliannya. Impresi pertama saya ketika pegang S25 Edge, wow, ternyata memang setipis itu. Ini bahkan saya bandingkan dengan S25 Ultra, wow, setipis itu jadinya. Si S25 Edge ini tuh di 5,85 mm, sedangkan S25 Ultra di 8,2 mm. Dan masih nggak nyangka aja gitu, HP tipis kayak gini tapi performanya ngebut. Nanti deh kita bahas. Back covernya punya finishing matte glass gitu yang dilindungi oleh Gorilla Glass Victus 2. Simple, polos, yang saya pegang ini berwarna titanium silver. Namun sebenarnya di Indonesia rilis dengan 3 pilihan warna selain yang ini. Ada titanium black dan titanium icy blue. Dengan setup dual kamera belakang dilengkapi LED flash, BAM-nya nggak begitu tebel dan justru menurut saya ini paling menarik daripada S25 series yang lainnya. Ke bagian frame, materialnya titanium, jadi di sebelah kanan ini ada garis antenanya, terus tombol power dan tombol volume up and down. Sisi atas ada lubang mic dan garis antena juga. Sisi kiri kosong, cuman ada 2 buah garis antena, dan sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan slot untuk 2 SIM card. Jadi ya sama ya dengan S25 series lainnya, nggak bisa ditambah memori eksternal. Bila dibandingkan dengan S25 Ultra, kerasa betul ya port USB Type-C di S25 series itu mepet banget. Lanjut nyalain dan kita hands-on. Oke, awal nyala langsung terlihat ini menggunakan One UI 7 berbasis Android 15. So, buat kamu yang sudah pakai smartphone Samsung nggak ada masalah lah dengan UI-nya. Layarnya 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440 pixel, Quad SD+, refresh rate up to 120 Hz. Nah, dibungkus dengan bezel yang tipis di keempat sisinya dan juga punch hole kecil untuk kamera depan. Kualitas layarnya jelas gonjreng betul. Nggak puas lah kalau masalah kualitas layar di smartphone Samsung, khususnya flagship. Untuk perlindungan ada Corning Gorilla Glass Ceramic 2 yang diklaim tidak hanya tahan banting tapi juga mengurangi pantulan cahaya. Dan seperti S25 lainnya, di S25 Edge ini juga tersertifikasi IP68, jadi aman terhadap debu dan air di penggunaan sehari-hari. Saya sendiri nggak merekomendasikan smartphone ini untuk dibawa renang karena umur sertifikasi itu lama-lama akan menurun. Secara overall desainnya saya lebih suka ini daripada S25 series lainnya. Desain kameranya juga suka. Apalagi ini tuh enteng dan tipis. Untuk orang yang sehari-harinya pakai smartphone yang gede kayak S25 Ultra, pegang S25 Edge tuh serasa balik ke beberapa tahun lalu ketika smartphone tuh gripnya pas di tangan. Jangkauan satu jari pun juga masih enak, nggak terlalu susah lah. Terus entengnya itu loh yang bikin betah lama-lama pakai S25 Edge. Yang tentunya ada konsekuensinya juga, yaitu di baterainya. Karena dengan bodi tipis kayak gini, Samsung masih mempertahankan teknologi baterai lamanya dan belum berubah ke silikon baterai. Jadi kapasitas baterai S25 Edge hanya di 3900 mAh, yang klaimnya Samsung akan sama dengan versi regulernya untuk durability-nya. Karena sejujurnya ini kami baru hands-on aja, jadi belum sempat untuk banyak testing ya. Tapi ketika kami coba untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya bertahan 7%. Terus lewat PC Mark Battery Life bisa dapat 12 jam 16
menit. Dimana ini semua saya tes pakai settingan brightness dan volume 50%. Terus settingan layar juga Full HD Plus dengan refresh rate adaptif. Sebenarnya angka 12 jam ini sudah termasuk irit ya untuk sebuah smartphone dengan baterai 3900 mAh. Nah, jika ingin lebih irit, kamu bisa mengganti settingan layarnya ke yang paling rendah. Karena di S25 Edge disediakan 3 pilihan resolusi layar, mau SD+, Full HD+, dan QHD+. Sedangkan untuk pengecasan didukung oleh fast charge 25 Watt. Kalau soal SoC gimana? Ya, ini udah yang paling mentok juga. Snapdragon 8 Elite. Terus untuk device yang saya pegang ini punya RAM 12GB dengan RAM plus up to 8GB. Dan storage-nya 256GB UFS 4.0, dimana ketika pertama nyala sudah kepakai sekitar 31GB. So, buat kamu yang memang doyan foto dan video, terus banyak nyimpen file, mungkin bisa beli yang 512GB. Di Antutu harusnya tembus 2 jutaan, tapi ketika kami tes di 1,9 jutaan. Ya, kurang lebih akan sama lah ya. Terus ketika dipakai buat main game pun juga sesemut itu. Nanti deh, kalau ada kesempatan yang lebih panjang bakal dibuat video detailnya. Terus lanjut ke kamera. Setup yang dipakai itu 200 megapiksel main kamera aperture f1.7 yang dilengkapi dengan OIS dan sebuah kamera 12 megapiksel ultra wide kamera. Serta untuk kamera depannya ada 12 megapiksel. Yang menarik kalau dibandingkan dengan seri ultra, ini tuh kayak versi lite-nya. Tapi walaupun nggak ada telefoto dan ultra wide hanya di 12 megapiksel, tapi kamu masih bisa dapat lock video di kamera belakang dan bahkan kamera depan. Dimana S25 Ultra hanya di kamera belakang saja. Sedangkan untuk kualitas video mampu merekam hingga 8K 30 fps di kamera belakang dan 4K 60 fps di kamera depan. Ini beberapa sampel fotonya dan jika dibandingkan dengan S25 Ultra. Ini kamera depannya ya, 4K 60 fps, handle pakai tangan aja. Tuh kalau di outdoor hasilnya seperti ini. Ini hampir jam 12 siang. Ini sampel video kamera belakangnya ya, cuma di handle pakai tangan aja itu keduanya. Gimana hasilnya? Coba nanti tulis di kolom komen. Suara saya apakah juga kedengeran dengan baik apa enggak? Tapi kalau ngomongin S25 series itu lebih ke AI-nya kali ya. Jadi seperti kayak S25 seri lainnya, S25 Edge itu juga dipenuhi dengan banyaknya galaksi AI. Jadi apa yang sudah pernah kamu lihat di S25 seri sebelumnya, di sini pun juga ada dan komplit. Banyak AI yang bisa kamu andalkan untuk membantu keseharianmu. So, Samsung Galaxy S25 Edge ini tuh sebenarnya untuk siapa sih? Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin ini untuk teman-teman yang dari kemarin tuh pengen Samsung Galaxy S25 Ultra tapi nggak mau dengan bodi bongsornya. Nah, si S25 Edge ini pilihan yang cocok. Atau mungkin kalau kemarin S25 Ultra itu untuk yang full produktivitas, terus untuk profesional. Nah, S25 Edge ini untuk kebutuhan yang casual, yang memang butuh smartphone flagship tapi untuk kebutuhan daily aja gitu. Karena dari kamera sudah cakep bener, prosesor juga yang paling kencang, terus bodinya tipis dan enteng, jadi enak banget nih buat dibawa traveling. Apalagi ya Galaxy AI yang dimana di S25 series lainnya ada, di S25 Edge juga ada, sehingga makin memudahkan kebutuhan keseharianmu. Dijual mulai dari 19.499.000 untuk varian 12/256, terus ada varian yang satunya lagi yang lebih tinggi, dan kamu sudah bisa tuh mulai sekarang untuk reservation plus. Dengan deposit 250.000 kamu bakalan dapat diskon senilai 1 juta. Atau kamu juga bisa ikutan pre-order mulai tanggal 26 Mei, itu kamu bakalan dapat free upgrade storage terus dengan nilai total sampai 4 juta. Buat teman-teman yang berminat mau beli, langsung aja
cek link yang ada di kolom deskripsi atau langsung ke Prima Abadi. Itu juga ada di deskripsi ya, info lengkapnya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Suara masih gerok-gerok, jaga-jaga kesehatan ya.